Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Selandila dari Lokal PGMIC 2021. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dan kedua. Jangan lupa disimak ya. Ketika Nabi Muhammad genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada diri beliau, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut beliau alami selama 6 bulan. Sampai pada suatu malam, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi, Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad kemanapun beliau memandang. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, Jibril muncul dalam wujud manusia. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Beliau, Rasulullah, menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad sedemikian kuat dan kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Iqra." Beliau tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Demikianlah sampai 3 kali sampai dengan rangkulan yang kuat sehingga Nabi Muhammad sulit bernafas dan malaikat Jibril memerintahkan, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dan sewaktu menerima jawaban yang sama, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad membaca surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah mengalami peristiwa tersebut, Nabi Muhammad keluar dari Gua Hira dan turun dari Jabal Nur, pulang dalam kondisi ketakutan dan bingung. Beliau gemetar, ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah, istri Nabi Muhammad, merasa heran melihat kondisi suaminya karena selama ini belum pernah terjadi. Nabi Muhammad meminta istrinya untuk menyelimuti. Beliau berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Nabi Muhammad menggigil seperti orang yang terkena demam. Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hira. Usaha seorang istri untuk menenteramkan hati sang suami Nabi Muhammad, Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah orang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Waraqah berkata, "Yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar, malaikat Jibril, yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu, dan membuangmu. Sungguh, bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu." Peristiwa luar biasa penerimaan wahyu pertama di Gua Hira ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi yang diperingati oleh umat Islam sebagai peringatan nuzulul Quran. Setelah mendapat nasihat dari Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad berharap menerima perintah selanjutnya. Namun, beberapa hari lamanya wahyu berikutnya tidak kunjung datang. Nabi Muhammad merasa cemas dan sedih. Beliau mulai ragu dengan apa yang dialaminya itu.
Beliau pun selalu datang ke Gua Hira itu sebagaimana kebiasaannya. Dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan Fatratul Wahyi atau masa berselangnya wahyu. Namun, ketika Nabi Muhammad sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu makin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad merasa takut sekali mendengar suara itu. Beliau segera pulang dan minta diselimuti seperti dahulu. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas membacakan wahyu. "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah." Wahyu tersebut adalah surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad menyeru manusia kepada agama Allah. Dengan demikian, mulailah masa permulaan dakwah agama Islam. Itulah cerita kisah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dan kedua. Pada wahyu pertama, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, kita peringati sebagai peringatan nuzulul Quran. Dan pada wahyu kedua turun, disitulah masa permulaan dakwah agama Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.